Cerita Misteri Jimat. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Teror Arwah Bunuh Diri, kiriman dari Rusti. Selama 40 malam arwah Barman Gentayangan menteror orang yang pernah berhutang padanya. Satu persatu didatanginya tengah malam. Tanda-tanda kedatangannya diawali dengan terdengarnya suara burung hantu bertengger di atas bumbungan atap rumah bersama lolongan anjing melengking. Jika sudah mendengar kedua suara itu, penghuni rumah mati ketakutan. Bahkan ada yang sampai pingsan. Barman, seorang rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga 10%. Istilah warga di sana 10-2. Uang yang dipinjamkannya bukan miliknya tapi milik majikannya yang tinggal di kota. Dari setiap uang yang dipinjamkannya ia mendapat 5%. Setiap bulan Barman harus menyetorkan uang pada majikannya. Tunggakan setorannya sudah mencapai puluhan juta. Uang setoran itu ia gunakan bersenang dengan Kartinah, istri mudanya yang dinikahinya secara siri. Barman kerap dimarahi majikannya karena tidak mampu menagih uang yang dipinjamkannya. Di rumah dia diomeli istrinya yang rewel dan judes. Barman menjadi stres dan mengalami depresi. Orang yang meminjam uang padanya ditagih 1000 alasan mereka sampaikan. Barman kesal dan marah-marah dalam hati. Ditambah lagi cicilan kredit yang akan dipergunakannya bersenang-senang bersama Kartinah tidak ia dapat. Barman mengalami depresi dan ia tidak menemukan solusi bagaimana keluar dari permasalahan hidup yang membelitnya. Tinggal di rumah istri mudanya ternyata ia tidak menemukan ketenangan hidup. Kartinah terlalu banyak menuntut dari dirinya, sedangkan ia tidak sanggup memenuhi tuntutannya. Menjelang hari kematiannya ia sering bertengkar mulut dengan Kartinah. Perempuan itu hanya mau hartanya dan tidak mau berbagi kesusahan. Mas, gimana toh mas? Kalau mas tidak sanggup menafkahi 2 orang istri yo mas yo, jangan poligami mas. Kata Kartinah kesal pada Barman karena tidak memberikan uang belanja. Barman hanya diam membisu, ia tidak tahu harus berkata apa. Tidak ingin bertengkar, Barman pergi meninggalkan rumah istri mudanya dengan berjalan gontai. Barman merasa dirinya sudah tidak berguna. Perempuan yang selama ini sangat dicintainya setelah ia tidak lagi bisa memberikan kebutuhan materi, lalu mencampakkannya. Semula ia berharap Kartinah dapat menjadi pelabuhan hidupnya. Ternyata harapannya itu bertolak belakang dengan kenyataan. Kartinah yang ia cintai dilihatnya berselingkuh dengan laki-laki lain. Barman merasa sangat terpukul dengan apa yang disaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Dalam keadaan depresi, Barman tidak mendapatkan sosok istri yang dapat menjadi tempat untuk berbagi masalah. Barman harus memikul sendiri beban kehidupan yang membelit kehidupannya. Dia berharap orang-orang yang tercinta berada di sisinya, bisa memahami dirinya dan bersama-sama memikul di pundaknya. Pulang ke rumah istri tua, Barman tidak menemukan surga di rumah itu, tapi sebaliknya neraka. Surti menyambutnya dengan kata-kata sindiran yang sangat melukai perasaan hatinya. Akhirnya mas kembali toh ke rumah istri tua. Halah mas, dulu mas bilang aku ini istri yang cerewet, yang tidak pandai merawat kecantikan. Mas juga bilang mas sudah tidak cinta lagi padaku. Sindir Surti. Barman hanya diam membisu. Ia masuk ke dalam kamar tidurnya mengurung diri. Malam itu mereka tidur pisah ranjang. Anak-anaknya tidak mengacuhkan kepulangan dirinya.
Mereka sangat membencinya karena telah menyia-nyiakan ibu mereka dan menelantarkan kehidupan mereka. Sejak menikah siri dengan janda kembang Kartina, Barman tidak pernah pulang ke rumah istri tuanya. Seminggu menjelang bunuh diri, Barman mengutarakan perasaan hatinya kepada teman-teman dekatnya. Kalau aku mati jadi hantu, aku datangi orang yang tidak mau membayar tunggakan utang piutangnya. Kapan kau mati? Apa kau mau bunuh diri? Tanya Karto setengah bercanda dengannya. Barman hanya diam membisu. Kalau kau mati bunuh diri, arwahmu gentayangan tidak diterima langit dan bumi loh. Dengan begitu aku bisa menteror orang yang tidak mau mencicil utang piutangnya. Kalau begitu bunuh diri saja kau. Barman hanya diam membisu. Teman-temannya menduga Barman hanya bercanda seperti hari-hari biasanya. Rupanya Barman serius ingin bunuh diri. Menurut cerita istri tuanya, menjelang subuh saat ia hendak pipis ke kamar mandi, Barman dilihatnya tergantung pada seutas tali yang terikat pada kayu broti 2-3. Surti menjerit histeris membangunkan keluarga dan tetangganya. Barman mereka temukan sudah tidak bernyawa dengan lidah terjulur. Kedua belah biji matanya terbelalak seperti hendak keluar dan celana dalamnya dibasahi cairan sperma. Jasad Barman yang sudah kaku tidak bernyawa diturunkan dari gantungan, kemudian disemayamkan di ruang tamu rumah dan disolatkan. Saat itu juga untuk menghindari fitnah. Setelah itu jenazah dikuburkan dan pelayat pulang ke rumah masing-masing. Teman-teman yang duduk di warung kopi bersamanya beberapa hari lalu tidak menduga Barman akan mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Mereka menduga Barman hanya bercanda. Cerita arwah Barman akan mendatangi orang-orang yang tidak membayar hutang piutangnya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Orang mati mana ada yang bangkit dari dalam kubur? Kalaupun ada ya dalam cerita film atau sinetron mistik. Ada orang mati bunuh diri, arwahnya tidak diterima langit dan bumi. Arwahnya gentayangan di bumi. Saut yang lain menanggapi, yaitu perbincangan-perbincangan di warung-warung. Sudah menjadi kepercayaan tumbuh di tengah-tengah masyarakat, orang yang mati bunuh diri arwahnya gentayangan menjadi hantu. Malam pertama jasad Barman dikubur. Anak-anak, remaja putri, ibu-ibu rumah tangga dan laki-laki penakut tidak berani keluar rumah. Pada pagi harinya beredar berita, tadi malam rumah Pak Boydi didatangi arwah Barman. Pak Boydi memang punya hutang 10 juta rupiah, sudah 2 tahun belum dapat dilunasinya. Cerita yang berkembang dari mulut ke mulut tengah malam tadi, Juminah istri Boydi terjaga dari tidur lelapnya. Begitu mendengar suara lolongan anjing dan suara burung hantu bertengger di atas atap rumahnya. Tidak lama berserang, terdengar suara pintu depan rumahnya diketuk berulang-ulang kali. Mas, siapa yang mengetuk pintu rumah kita, Mas? Aku tidak tahu, Bu. Jawab Boydi lalu bangkit dari atas ranjang. Mas, jangan-jangan itu arwahnya si Barman, Mas. Mana ada orang yang sudah meninggal dunia bangkit dari alam kubur, toh, Bu? Saud Boydi berjalan menuju pintu depan rumahnya. Ketika pintu dibuka, betapa ia terkejut. Di hadapannya telah berdiri Barman memakai baju dan celana kumuh dan compang-camping seperti seorang gelandang. Aku beri tempo 3 hari untuk membayar utang piutangmu pada majikanku Boydi, kata Barman, lalu pergi meninggalkan rumah Boydi. Barman menghilang dalam kegelapan malam. Siapa yang datang, Mas? Barman, jawab Boydi. Ia tidak ingin berdusta. Mendengar nama Barman disebut, Juminah ketakutan. Apa Thomasku bilang? Benar, Thomas.
Udah, tidak usah takut, ujar Boydi lalu mengajak Juminah kembali masuk ke dalam kamar. Barman bilang apa lagi, Mas? Dia bilang agar kita melunasi utang. Terus Mas bilang apa? Nanti kalau aku sudah punya uang. Mas, kapan toh Mas? Kapan Mas kita punya uang? Pertanyaan itu tidak dapat dijawab Boydi. Usaha peternakan ayam potong dari modal yang dipinjamnya bangkrut. Ia justru membutuhkan pinjaman baru tapi tidak seorang pun yang bersedia meminjamkan uang padanya. Hutang Boydi berserak pada rentenir hingga kini tidak mampu dilunasinya. Boydi tenang-tenang saja tanpa memperlihatkan rasa kecemasannya. Justru yang merasa sangat gelisah istrinya dan warga kampungnya. Setiap hari berita arwah Barman menagih hutang muncul dari orang-orang yang punya tunggakan hutang padanya. Beberapa keluarga yang tidak sanggup membayar hutang piutangnya ada yang pindah keluar kota. Ternyata kemanapun mereka pindah, arwah Barman tetap datang menagih hutang. Malam itu Juminah kelihatan gelisah menanti kedatangan arwah penasaran Barman. Meskipun ia sudah memasang pagar kain 7 rupa di depan pintu rumahnya agar arwah Barman tidak dapat memasuki rumahnya, tetap saja ia merasa dihantui perasaan takut. Bolongan suara anjing dari kejauhan diiringi suara burung hantu mendekati rumahnya membuat bulu kuduk Juminah berdiri. Mas, dia datang lagi, Mas, kata Juminah ketakutan. Tenang saja, tidak usah takut, Bu. Bukankah kau sudah membuat pagar di depan pintu rumah kita? Saud Boydi menenangkan perasaan hati istrinya. Ketika pintu diketuk, Juminah menarik tangan suaminya agar jangan membukakan pintu. Aku takut, Mas. Jangan buka pintu ya, Mas. Aku takut. Boydi menuruti permintaan istrinya. Mereka berdua duduk di tepi ranjang. Tiba-tiba pintu kamar tidurnya diketuk berulang kali. Juminah merasa sangat ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Ia memegang erat tangan suaminya. Bau bangkai menyesakkan pernapasannya. Juminah membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Tapi arwah penasaran Barman tidak mau pergi. Bahkan menampakkan wujudnya berdiri beberapa meter dari hadapannya. Wajah Barman terlihat sembab membusuk. Bola matanya yang terlihat hanya putihnya saja. Lidahnya menjulur. Terus-menerus mengeluarkan cairan lendir berbau busuk. Juminah bersembunyi di balik tubuh suaminya. Wajahnya pucat pasi ketakutan. Boydi hanya diam membisu. Mengapa belum kau juga bayar utang piutangmu? Huh? Aku belum punya uang. Bagaimana aku bisa membayarnya? Aku beri tempo 1 minggu lagi untuk melunasinya, ujar Barman sesaat ia raib dari hadapan Boydi. Jum, dia udah pergi, kata Boydi memberitahu istrinya. Tapi Juminah hanya diam membisu. Berulang kali Boydi membangunkan Juminah, tapi ia hanya diam tidak bergerak. Juminah rupanya pingsan. Tadi ia mati ketakutan melihat sosok Barman yang sangat mengerikan. Jarum jam dalam kamar tidurnya menunjukkan pukul 1 dini hari. Mas, apa hantunya sudah pergi, Mas? Tanyanya setelah selama setengah jam pingsan. Sudah, Bu, jawab Boydi. Juminten membuka matanya. Dalam kamarnya ia tidak melihat sosok Barman. Tubuhnya terasa lemas tidak berdaya. Mas, besok hutang piutang kita pada si Barman kita lunasi yo, Mas. Bagaimana kita melunasinya ya, Bu? Yo, kita jual rumah ini, Mas. Kalau kita jual, kita mau tinggal di mana? Juminah hanya diam membisu. Harga rumahnya masih kurang untuk melunasi hutang piutangnya. Kalau kita tidak segera melunasi hutang piutang kita, Mas, arwah si Barman akan datang lagi, Mas. Dia pasti akan meneror kita lagi. Kalau terus-terusan gini, Mas, aku bisa mati, Mas. Aku takut, Mas.
Nanti kita minta Mbah Sejo untuk menjaga rumah kita dari gangguan arwah Barman yang gentayangan ya Bu. Mbah Sejo, dukun yang sering diminta warga mengusir makhluk halus yang mengganggu beberapa warga yang punya tunggakan hutang pada Barman, segera melunasi hutang piutangnya dengan berbagai cara. Ada yang meminjam dengan sanak keluarga, menjual tanah pusaka, menjual rumah, menggadaikan tanah dan meminjam di bank. Hanya beberapa orang saja yang belum melunasi hutang piutangnya, termasuk Boydi. Sejak kehadiran arwah Barman menagih hutang, tengah malam suasana di kampung menjadi sunyi dan mencekam. Masyarakat tidak berani keluar rumah pada malam hari. Selepas maghrib warung kopi tutup, kampung menjadi seperti kuburan sunyi sepi mencekam. Anak-anak usia SD dan remaja masjid tidak berani pergi mengaji dan mengikuti tausiah di masjid. Cerita arwah Barman gentayangan bukan hanya menteror orang yang tidak melunasi hutang piutang padanya, tapi isunya melebar ke tempat lain bagaikan bola liar tanpa dapat dikendalikan. Ada yang menceritakan arwah Barman duduk di pos ronda berdiri di pertigaan jalan, di depan warung kopi dan di depan rumahnya. Isu-isu itu membuat warga dihantui perasaan takut keluar rumah dan membuka ruang bagi pencuri lembu beraksi. Sejak isu hantu Barman muncul, sudah 6 ekor lembu hilang dari dalam kandangnya. Peternak lembu resah dan gelisah, mereka tidak bisa meronda malam hari karena anak dan istri mereka tidak berani tinggal di rumah. Akhirnya mereka berembuk di masjid bersama Ustadz Sanusi dan kepala dusun, mencari solusi mengakhiri teror arwah Barman yang gentayangan dan sangat meresahkan masyarakat. Kita harus mengembalikan jasad Barman dari tanah kembali ke tanah. Bagaimana caranya, Yi? Kita minta bantuan Buya Umar, pengasuh pondok pesantren. Buya Umar sering diminta bantuannya mengusir makhluk halus yang mengganggu manusia, seperti kasus kesurupan massal yang baru-baru ini terjadi di salah satu SMU. Kemudian, pagi harinya Ustadz Sanusi bersama kepala dusun mendatangi pondok pesantren tempat Buya Umar tinggal bersama keluarganya dan para santrinya. Kepada Buya Umar, Ustadz Sanusi menceritakan keresahan yang terjadi di desanya. Rupanya Buya sudah mendengar dari cerita santrinya. Beliau menyanggupi permintaan Ustadz Sanusi. Pada malam harinya, Buya membawa 40 orang santrinya. Di halaman masjid, Buya bersama warga mengadakan wirid. Tampak ketegangan di wajah masyarakat yang hadir di sana menyaksikan ritual ruqyah. Tepat pukul 12:30 malam berkelebat sesosok bayangan putih berjalan, tidak menjejak tanah menuju halaman masjid. Sosok bayangan putih itu arwah Barman. Baju yang dipakainya compang-camping, lidahnya terjulur mengeluarkan air liur berbau bangkai. Beberapa orang pengunjung muntah-muntah karena tidak tahan mencium bau bangkai menusuk hidung. Buya, kembalikan aku ke asalku. Buya. Buya Umar melaksanakan permintaannya. Rupanya jasad Barman selama 40 hari dipinjam jin kafir untuk menteror masyarakat yang mempunyai tunggakan utang padanya. Perkataan Barman tempo hari di warung kopi dengan jin kafir. Setelah ia berpulang, rahmatullah jasadnya dipinjamnya untuk membuktikan ucapannya. Setelah terjadi pergulatan selama kurang lebih setengah jam, jin kafir itu pergi. Buya berulang kali mengucapkan takbir diikuti santrinya. Tengah malam itu Buya bersama santrinya dan ratusan warga mendatangi kuburan Barman. Tampak kuburan itu terbuka dan Barman berbaring telentang menghadap langit. Buya sendiri membetulkan letak wajahnya agar menghadap kiblat. Kemudian kuburnya itu kembali ditimbun tanah. Buya, apa kampung kami sudah lepas dan bebas dari teror hantu Barman? Insya Allah, hantu Barman tidak akan menteror. Tapi siapa yang masih punya utang padanya agar melunasi utang piutangnya. Sebab orang yang punya hutang itu walaupun sudah meninggal harus dilunasi. Itu hukumnya wajib. Pisan meneh, nek duwe utang sadurunge mati nang dilunasi. Sejak jin kafir dikeluarkan dari dalam jasad Barman dan dikembalikan ke asalnya, kampung mereka kembali aman. Warung-warung kopi buka sampai dini hari. Boydi dan istrinya dapat tidur nyenyak di malam hari. Masalah utang piutangnya dicicilnya setiap bulan. Itulah singkat cerita tentang arwah bunuh diri bersama
tim Jimat.